Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hadis-hadis yang membahas tentang kelestarian alam. Jadi temanya tetap seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Namun untuk lebih barokahnya, marilah kita awali pembahasan kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga kelestarian alam itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji. Jika kita menjaga kelestarian alam, maka tidak akan ada bencana alam yang terjadi akibat kelalaian manusia karena merusak alam. Menjaga kelestarian alam itu berarti menjaga segala sesuatu yang ada di bumi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya hewan dan tumbuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk menjaga kelestarian alam. Yang pertama, hadis pertama bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardhan mayyitatan fahiya lahu. Ini hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari At-Tirmizi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Man ahya ardhan mayyitatan fahiya lahu. Barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada dua kemungkinan yang dimaksud bumi yang mati. Jadi apa maksudnya bumi yang mati itu? Yang pertama bisa berarti tanah yang gersang, yang tandus sehingga sulit ditanami. Bisa berarti sebenarnya tanah itu subur, namun tidak terawat dengan baik. Bahkan manusia justru merusaknya. Contoh, manusia menambangi hutan tanpa mau menanam, sehingga kawasan yang semula menjadi resapan air berubah menjadi gersang akibat erosi. Ini kemungkinan pertama yang dimaksud bumi itu mati. Jadi yang dimaksud bumi itu mati adalah bumi itu tanahnya gersang, tandus, dan juga sulit ditanami. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bumi tersebut tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat. Bumi atau tanah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga banyak tanah yang tidak terawat. Jadi dahulu pada masa Rasulullah itu perbandingan antara tanah dengan penduduk yang mendiami suatu daerah tersebut tidak sebanding. Masih lebih luas tanah daripada jumlah penduduknya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang berhak atas tanah tersebut
adalah orang yang menghidupkannya atau memeliharanya. Ya, jadi dahulu itu pada masa Rasulullah tidak ada yang namanya surat tanah, tidak ada yang namanya akte tanah ya. Jadi siapa saja yang memeliharanya, siapa saja yang menghidupkan tanah tersebut ya, dalam artian memeliharanya, maka dialah yang berhak atas tanah tersebut ya. Jadi dengan adanya pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dapat dipahami bahwa tanah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan hidup manusia. Itulah dua kemungkinan daripada hadis ini ya. Hadis pertama, man ahya ardon mayitatan fahiya lahu. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Ya, jadi pada masa Rasulullah siapa saja yang menghidupkan atau memelihara, merawat tanah suatu tanah, maka dialah pemiliknya. Ya, jadi hadis ini tidak berlaku di kehidupan sekarang ya. Karena tanah pada zaman sekarang itu sudah ada sertifikatnya. Jadi sudah ada pemilik-pemiliknya. Selanjutnya hadis yang kedua. Bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an atanan lima syiyatih. Ya. Man hafara bi'ran falahu arba'una dhira'an atanan lima syiyatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Ini hadis riwayat dari Ibnu Majah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis ini ya, ada dua masalah pokok yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama adalah masalah penggalian sumur dan yang kedua adalah masalah kandang ternak ya. Tanah seluas 40 hasta untuk kandang ternak. Ya. Jadi dalam hadis ini ada dua masalah pokok yang perlu kita pahami, yaitu pertama masalah sumur dan yang kedua adalah masalah kandang ternak. Yang pertama masalah sumur. Kita tahu bahwa air itu adalah sumber kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Di Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 30. Dalam kenyataannya, ya, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kebutuhan air sangat dirasakan, terlebih seperti kondisi di negara-negara Arab, yang sebagian besar berupa padang pasir. Dengan digalinya sumur, berarti telah dibuka sumber kehidupan bagi semua makhluk yang bernyawa. Ya. Demikian pentingnya masalah air itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan kepada orang yang menggali sumur. Ya, jadi pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, barang siapa yang menggali sumur, barang siapa yang membuat sumur, maka akan diberikan penghargaan oleh Allah. Penghargaan apakah itu? Yaitu penghargaannya berupa tanah seluas 40 hasta. Ya, 40 hasta itu sepanjang 20 meter ya. Di sekeliling sumur menjadi miliknya. Jadi di sekeliling sumur yang telah dibuatnya itu tanah yang ada di sekeliling sumur itu akan menjadi miliknya. Akan menjadi si pemilik sumur. Menjadi si pembuat sumur ya, seperti itu. Jadi itulah penghargaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada para pembuat sumur atau para penggali sumur ya.
apabila ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang sepanjang 20 meter, berarti tanah tersebut seluas 1258 meter. Ya. Bisa kita bayangkan luasnya. Ya. Seluas itu kalau diuangkan pada zaman sekarang, maka sudah berjuta-juta bahkan ratusan juta ya. Selanjutnya masalah yang kedua yang perlu kita fahami adalah masalah sumur. Yang kedua adalah masalah kandang ternak. Ya, ini masalah kedua yang perlu kita fahami dari hadis kedua. Kita telah mengetahui bahwa yang kita konsumsi itu berasal dari dua sumber, yaitu nabati dan hewani. Ya, nabati itu adalah yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan hewani yang bersumber dari hewan atau binatang. Disediakannya tanah 40 hasta di sekeliling sumur untuk kandang ternak ya bagi si pemilik sumur atau penggali sumur merupakan bentuk bukti kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga dan melestarikan hewan ternak. Ya. Jadi tersedianya hewan di bumi itu merupakan sumber makanan ya selain dari nabati atau tumbuh-tumbuhan bagi manusia. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah menjaga dan melestarikan hidup manusia itu sendiri. Ya, hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-7 yang berbunyi In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ini bunyi surah Al-Isra ayat ke-7 yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Ini terjemah dari Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-7. Selanjutnya hadis yang ketiga. Bunyi hadis ketiga itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khayli wal bahaim. An ikhsa'il khayli wal bahaim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis ini menjelaskan tentang menjaga kelestarian hidup binatang dengan larangan mengebirinya. Ya, apa itu mengebiri atau kebiri? Ya, kebiri itu, ya, mengebiri binatang itu berarti membuat sebagian organ tubuh binatang tersebut hilang. Dengan maksud adalah untuk menghilangkan nafsu birahinya. Ya. Jadi tujuan kebiri itu adalah untuk menghilangkan hawa nafsu daripada binatang tersebut. Ya. Jadi kalau sudah binatang tersebut dikebiri, maka dia tidak mempunyai hawa nafsu sama sekali. Lazimnya tujuan mengebiri binatang ialah agar binatang tersebut lebih kuat, ya, lebih kuat fisiknya sehingga tenaganya lebih terpusatkan untuk keperluan manusia. Ya, jadi tujuan kebiri itu tidak akan terpusatkan kepada fisiknya. Jadi fisiknya akan lebih kuat karena sudah tidak bisa hawa nafsunya ya, karena sudah tidak bisa memuaskan hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu, tenaganya akan lebih kuat untuk kepentingan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mengebiri binatang dengan larangan yang sungguh-sungguh. Ya. Dalam hadis ini tidak disebutkan jenis binatang yang tidak boleh dikebiri. Ya. Jadi di sini tidak disebutkan jenisnya, mau jantan mau betina, di sini tidak disebutkan, jadi bersifat umum. Ya.
larangan pengebirian terhadap kuda ini ya berlaku umum, baik jantan maupun betina. Selanjutnya, pengebirian binatang sekurang-kurangnya menimbulkan 3 dampak negatif. Ya. Jadi, kebiri terhadap binatang itu minimal mempunyai 3 dampak negatif. Yang pertama, dapat memutus perkembangbiakan binatang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Ya, ini yang pertama. Jadi, binatang tersebut tidak bisa berkembang biak karena tidak bisa memuaskan hawa nafsunya sendiri. Ya, jadi, perkembangbiakan binatang tersebut akan terputus. Yang kedua, menimbulkan kerugian yang lebih luas karena tidak berkembang biak, meskipun memperoleh keuntungan sesaat, khususnya bagi yang mengebiri. Yang ketiga, merampas hak biologis yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ya, jadi setiap makhluk itu, terutama di sini hewan, ya, kuda, itu mempunyai hak biologis yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, ya, kepada kuda. Jadi orang yang mengebiri binatang tersebut, orang yang mengebiri kuda tersebut sudah merampas hak biologis daripada hewan atau kuda tersebut. Ya. Selanjutnya hadis yang keempat. Bunyi daripada hadis keempat adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha sayrir ruha wa an ikhsa'il bahaim nahyan syadidan. Ya. Naha sayrir ruha wa an ikhsa'il bahaim nahyan syadidan. Nah, inilah bunyi hadis yang keempat. Saya ulangi. Hadis yang keempat bunyinya adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha sayri ruhi, ya. Maaf, tadi ruha yang benar adalah ruhi karena menjadi mudhaf ilaih. Naha sayri ruhi wa an ikhsa'il bahaim nahyan syadidan. Ini bunyi hadis keempat. Artinya adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras, ya. Nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis ini berisi tentang larangan mengurung binatang, ya. Mengurung binatang berarti menempatkan binatang tersebut di suatu tempat yang relatif sempit. Misalnya seperti sangkar atau kandang. Ya. Jadi dengan demikian, binatang yang dikurung itu sama artinya dengan dibatasi geraknya. Sehingga tidak bebas lagi. Ya. Jadi kalau sudah di kandang, yang namanya di kandang atau dikurung, ya, atau dimasukkan ke dalam sangkar, itu artinya dibatasi geraknya sehingga binatang tersebut tidak bebas lagi. Ya. Larangan tersebut tidak berlaku pada semua binatang, ya. Jadi larangan dalam hadis ini tidak berlaku pada semua binatang, khususnya binatang ternak, ya, yang pada umumnya mudah dijinakkan, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, dan juga lain-lainnya yang mudah dijinakkan. Jadi tidak masalah jika diperlakukan demikian, ya. Jadi binatang yang mudah dijinakkan itu tidak masalah apabila di kandang atau di sangkar atau dikurung, ya, tidak masalah. Banyak orang yang menjadikan hewan sebagai hewan peliharaan seperti kucing, kuda, ya, dan lain-lainnya. Jadi ada juga yang menjadikan binatang sebagai usaha peternakan. Mereka menempatkan hewan-hewan ini pada kandang yang dipelihara dengan baik.
Bahkan perkembangannya diperhatikan dengan baik dan benar. Contoh misalnya ayam, ya, kucing, itu hewan tersebut dijadikan sebagai usaha peternakan. Maka dalam kasus ini, ya, dalam kasus seperti ini tidak termasuk dalam hadis, ya, yang dilarang dalam hadis di atas. Tidak termasuk yang dilarang untuk dikandang atau disangkar, ya, seperti itu. Jadi hadis keempat ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Jadi yang dilarang untuk mengurung setiap yang bernyawa itu tidak semua binatang, ya. Tetapi kalau mengebiri binatang itu semuanya, jadi tidak boleh dikebiri karena binatang-binatang itu mempunyai hak biologis yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada binatang-binatang tersebut. Jadi kalau masalah mengurung binatang itu tidak semua binatang, ya. Ada pengecualiannya. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurung binatang itu merupakan wujud sikap peduli beliau terhadap lingkungan hewani. Ya, selain itu, hal ini termasuk salah satu upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya, jadi larangan untuk mengurung binatang ini, ya, itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Inilah hadis-hadis yang berkenaan tentang kelestarian alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Marilah kita akhiri pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.